bersukacita? Mari kita sambut Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Dan sebelumnya kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur di hadapan Tuhan, sebab 6 hari lamanya kami melakukan segala pekerjaan-pekerjaan kami. Namun pada hari yang ke-7, di mana Tuhan memberkati setiap umat-Mu Tuhan, maka seluruh kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Urapi setiap kami, nyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Kami siap menerima mujizat Allah terjadi dalam hidup kami. Kami mau sambut Engkau Tuhan Yesus dengan bersorak-sorai. Kami memohon kepada Tuhan Yesus Kristus, urapi setiap kami. Saudara-saudara kami yang belum datang, Engkau panggil dalam kasih setia-Mu sehingga datang beribadah bersama-sama dengan kami. Dan saudara-saudara kami yang menyaksikan lewat tayang YouTube, Tuhan berkati, Tuhan lawat. Bersihkan lokasi ibadah ini dengan kuasa darah Yesus Kristus. Jauhkan dari segala kuasa setan, kuasa iblis dan konspirasinya. Kami patahkan, kami ikat, kami hancurkan, kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami undang Kau hadir Roh Kudus masuk dalam hidup kami, sehingga kami dapat layak di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Semua imam-imam yang melayani, bahkan seluruh umat-Mu Tuhan, kami merindukan lawatan kuasa Allah Roh Kudus menjamah, bahkan mengurapi, menguasai hidup kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu pada hari ini, menjadi rema kekuatan yang baru bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sambut Tuhan dengan bersorak-sorai. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mulia namanya.
percaya Roh Kudus hidup dalam hidup kita. Nah, kalau Roh Kudus tidak hidup dalam hidup kita, sia-sialah hidup ini. Maka kita minta Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita. Roh yang hidup penuh itu. Yeah.
hadiratmu kami alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Haleluya, terpuji namamu. Haleluya, haleluya, Tuhan kami menyembahmu. Haleluya, haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus. Kami sambut Engkau hadir dalam hidup kami. Kami memohon kepada Tuhan Yesus, penuhi setiap kami supaya jiwa kami dan tenang bersama dengan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Engkau hadir bagi kami. Kami menyambut Engkau bersama dengan para malaikat-Mu. Bahkan berlaksa-laksa malaikat Tuhan menyambut Engkau di pagi hari yang indah ini bersama dengan umat kekasih-Mu ya Tuhan. Kami menyambut Engkau dalam hidup kami. Dalam fokus kami tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Segala beban kami Tuhan Yesus kami antarkan kepada Tuhan. Dalam beban-beban pikiran kami, beban-beban kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus sanggup memikul setiap beban kami. Maka kekuatan kuasa turun dan darah Tuhan Yesus sanggup memutuskan segala kutuk-kutuk Taurat dalam kehidupan kami, segala kutuk-kutuk taman Eden lepas dalam hidup kami Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kuasa darah Tuhan Yesus memeteraikan hidup kami menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau menjamah setiap kami, Engkau lawan hidup kami ya Tuhan. Hati yang tertutup Tuhan Engkau sanggup membuka. Tidak ada seorang pun yang dapat menutup jika Engkau membuka pintu hati kami. Hati yang keras Engkau jadikan hati yang lembut, supaya kami dapat rindu mengasihi bahkan melayani Tuhan.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kami lalui seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga bahwa kami siap membuka hati menyambut firman-Mu. Kami bersyukur kekuatan-Mu Tuhan telah mengalir dalam hidup kami, sehingga beban-beban kami telah dipikul bersama dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami percaya setiap kami saat ini yang sakit Tuhan telah sembuhkan, yang memiliki beban-beban hidup Tuhan beri jalan keluar, bahkan sedang menghadapi masalah Tuhan beri kekuatan bahkan kelegaan. Kami percaya saat ini Roh Kudus memenuhi menguasai hidup kami. Kami sambut Engkau dalam pujian ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Setelah kita membuka hati, maka kita siap dipenuhi dengan hadirat-Nya. Amin. Hatiku dengan hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Betapa Kau puaskan jiwaku, penuhi hatiku dengan hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan Roh Kudus-Mu, penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Betapa Kau puaskan jiwaku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku angkat tanganku di hadapan tata-Mu. Tuhan ajarku menyembah selalu, ku rindu menyenangkan hati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Saya undang Bapak Ibu begitu diri kembali nama-Mu. Ku angkat tanganku di hadapan tata-Mu. Tuhan ajarku menyembah-Mu selalu, ku rindu menyenangkan hati-Mu. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Mari kita nyanyikan ini saudara. Minta dengan tulus, maka Roh Kudus hadir saat ini. Roh Kudus tidak jauh, ada di dalam mulut kita dan dalam hati kita. Kita zaman itu akan kita merasakan hadirat Allah yang berkuasa. Betapa Kau puaskan hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku angkat tanganku di hadapan tata-Mu. Tuhan ajarku menyembah-Mu selalu.
Kiranya Tuhan berkenan, Tuhan melayakkan kami Tuhan. Terimalah setiap pujian sembah kami di hadapan Engkau Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami dipenuhi dengan benih-benih firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menjadi penyalur berkat firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Berikan lidah kuasa yang daripada Engkau, sehingga setiap benih firman-Mu adalah daripada-Mu Tuhan, yang senantiasa mendidik, mengajar, membentuk kami, untuk kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, karena kasih-Nya kita saat ini bersama-sama berhimpun di dalam hadirat Tuhan dalam ibadah Pelita Emas saat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita sungguh bersyukur karena kemurahan Tuhan kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk kita bisa memuliakan Tuhan bersama-sama. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kita memiliki suatu pengharapan kepada Tuhan. Amin. Dan pengharapan yang Tuhan berikan atas kita adalah pengharapan yang tidak mengecewakan, harapan yang selalu menjamin kehidupan kita dipelihara, baik di dunia ini maupun nanti saatnya kita bersama-sama dalam kerajaan surga. Amin. Puji nama Tuhan. Kita pagi hari ini akan belajar dari firman Tuhan dengan tema pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Saudara mengaminkan tema ini? Haleluya, puji Tuhan. Nanti kita akan pelajari bersama-sama bagaimana luar biasanya pengharapan yang dari Tuhan, yang tidak pernah mengecewakan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Kita akan baca Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 sampai yang ke-20. Pengharapan itu apa dan seperti apa? Mari kita baca bersama-sama. Ibrani 6 ayat 19 mulai begini bunyi firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Terima kasih, puji Tuhan. Jadi di ayat ini dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kita sedang berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan, seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam
istilahnya sauh ya. Ya, kata lainnya adalah jangkar. Jangkar itu apa? Sering mengatakan sauh, jangkar. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan sauh itu alat berkait yang berat. Jadi itu alat yang panjang. Saya pernah lihat itu seperti rantai, tetapi dari besi, kemudian di ujungnya itu ada pengaitnya, ya ada cakramnya. Nah, itu terbuat dari besi, kemudian itu gunanya untuk menghentikan kapal. Kalau kapal sedang berlabuh itu berhenti di pelabuhan, jangkar itu dilemparkan ke dalam dasar laut. Nah, jangkar itu, cengkraman itu nanti mencengkram dasar laut, sehingga kapal itu berhenti di situ, tidak kemana-mana. Istilahnya berlabuh, karena itu berat, terbuat dari besi. Nah, itu sauh atau jangkar. Kemudian kalau kapal itu mau berlayar kembali, jangkar itu akan ditarik, digulung ke atas, dan itu nanti bisa berlayar kembali kapal itu. Ini dikatakan pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman. Tetapi bukan dalam arti kapal secara lahiriah. Ini pengharapan kita di dalam Tuhan. Jadi menjadi sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi kalau kita mempunyai pengharapan, kita mempunyai kekuatan dan keamanan, merasa aman di dalam Tuhan. Jiwa kita aman dan kuat karena kita memiliki pengharapan. Pengharapan yang seperti apa? Apakah jangkar itu dimasukkan ke dalam laut? Itu secara lahir ya. Tetapi kita ini pengharapan itu dilakukan sampai ke belakang tabir. Di mana ini ayat 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus itu menjadi imam besar sampai selama-lamanya, menjadi pembela bagi kita, menjadi pengantara bagi kita. Dan pengharapan kita dilakukan atas kuasa pengorbanan Yesus sampai ke belakang tabir. Saudara kalau melihat tabernakel, ini ada ruang suci, ada ruang maha suci. Nah, tabir yang dimaksud adalah tabir antara ruang suci dan ruang maha suci. Di sana dilabuhkan ke sana, ke belakang tabir, ke ruang maha suci, di mana Yesus bertata dan senantiasa hadir. Jadi pengharapan kita tujukan kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa bertahta di ruang maha suci, menjadi imam besar bagi kita, menjadi penolong, menjadi pembela bagi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa melabuhkan kapal kehidupan kita, dilabuhkan seperti sauh itu dilemparkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ungkapkan dulu, pengharapan itu adalah sesuatu yang kita harapkan ya, yang kita inginkan untuk bisa terjadi, menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Atau pengharapan itu kerinduan kita, asa, harapan atau cita-cita, atau keinginan yang akan kita capai di hari yang akan datang. Itu pengharapan. Dan pengharapan kita tadi dikatakan dilakukan sampai ke belakang tabir. Sauhnya dilemparkan sampai ke belakang tabir. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk bisa kita melemparkan sauh kita sampai ke belakang tabir, itu kita berawal dari yang namanya mezbah dupa. Itu di luar
tabir bait suci ya. Di luar pintu namanya pintu tirai ya. Sebelum pintu tirai ada namanya mesbah dupa. Jadi kita dari situ, mesbah dupa adalah doa dan sembah serta pujian kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk kita bisa sampai ke belakang tabir, kita senantiasa berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Maka nanti kita akan bisa melewati tabir, melewati tirai, pintu tirai. Nah, pintu tirai itu bisa robek kalau kita menyangkali diri. Menyangkali diri itu merobek tirai daging, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu penyangkalan, betul nggak? Penyangkalan, hal-hal yang kita sukai tetapi tidak baik di hadapan Tuhan harus kita sangkal, kita tinggalkan. Itu merobek tirai daging. Misalnya kita mau berdoa, menyembah, memuji Tuhan, kita capek atau malas, itu harus dirobek, harus disangkal, dilawan, dan kita terus maju untuk bisa mencapai tirai itu bisa robek, kemudian bisa sampai ke hadirat Allah. Artinya kita bisa sampai ke ruang maha suci, di mana Tuhan hadir. Kita bisa merasakan kebaikan, kemurahan Tuhan, hadirat Allah. Kita bisa mengungkapkan seluruh isi hati kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Harapan kita tidak ada yang lain. Harapan kita Tuhan Yesus Kristus yang tidak mengecewakan. Kita akan baca bagaimana kita harus melakukan ibadah di mesbah dupa. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang 6 mulai begini bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, terima kasih. Jadi kita perlu untuk menyatakan keinginan kita, pokok-pokok doa kita kepada Allah dalam doa disertai ucapan syukur. Dan kita tidak perlu khawatir. Kita datang kepada Tuhan kita dengan ucapan syukur itu di mesbah dupa. Kemudian Mazmur pasal 50. Ini sinonimnya Mazmur pasal 50. Ayat yang ke-14 dan 15. Begini bunyi firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Ya, amin. Jadi ayat 14 dan 15 itu, yang ayat yang 14 itu, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Jadi kalau datang kepada Tuhan, datang dengan penuh rasa syukur. Amin. Dengan penuh rasa syukur. Jangan sampai datang kepada Tuhan, datang merengut, bersenguk, kemudian ngomel-ngomel di hadapan Tuhan. Itu tidak baik. Yang Tuhan kehendaki adalah persembahkanlah syukur. Apapun situasi, kondisi kita, apapun keadaan saudara, baik dalam keadaan suka maupun duka, datang dengan persembahan syukur. Dan kalau saudara bernazar itu berjanji di hadapan Tuhan, bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Jadi kalau saudara mempunyai janji atau perkataan di hadapan Tuhan, kalau Tuhan melakukan ini saya akan begini, kalau Tuhan menolong saya akan seperti ini, saya akan mempersembahkan syukur kepada Tuhan dan sebagainya. Saudara yang tahu, Tuhan katakan persembahkanlah syukur dan bayarlah nazarmu.
Kemudian ayat yang ke-15 Tuhan katakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Saudara pernah mengalami kesesakan? Pernah. Kita semua yang hidup di dalam dunia ini, hidup itu silih berganti ya. Ada suka dan ada duka, ada kesesakan. Maksudnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak kita inginkan. Kok jadi susah seperti ini? Nah, jangan sampai menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan, menyalahkan sendiri-sendiri pun tidak. Tetapi mari di dalam kesesakan berseru kepada Tuhan. Amin. Berseru kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan katakan, aku akan meluputkan engkau. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita serahkan segala beban hidup kita, Tuhan berjanji akan meluputkan kita. Meluputkan itu melepaskan dari segala kesesakan. Kemudian setelah dilepaskan dari kesesakan, tujuannya apa? Supaya kita memuliakan nama Tuhan. Supaya kita memuliakan nama Tuhan. Di Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk bisa mencapai belakang tabir, langkah-langkah yang harus kita kerjakan seperti ini. Berdoa, memuji, menyembah Tuhan dengan mengucap syukur, dengan pujian syukur di hadapan Tuhan. Kemudian kita bawa pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kemudian kita sangkali ya daging kita robek tirai daging. Kalau pintu tirai itu robek, maka sinar kemuliaan Tuhan itu akan turun atas kita. Kemuliaan Tuhan turun atas kita. Hadirat Allah kita rasakan. Dan kita merasakan begitu aman, begitu nyaman di dalam hadirat Tuhan. Itulah di sana kita memiliki suatu pengharapan yang kokoh, yang kuat. Karena pengharapan kita ada di dalam Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang tidak pernah mengecewakan. Kita akan baca Mazmur 147 ayat yang ke-11. Mazmur 147 ayat 11 mulai begini bunyi firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap kasih setianya. Amin. Jadi kita berharap kepada Tuhan karena apa? Karena Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan suka kepada orang-orang yang selalu mencari hadirat-Nya, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Amin. Jadi orang-orang yang berharap kepada kasih setia Tuhan, Tuhan itu senang. Karena Tuhan apa? Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Pengasih, Tuhan siap sedia menunggu kita untuk memberi pertolongan kepada kita, untuk memberikan jawaban atas setiap pergumulan kita. Tuhan menunggu untuk kita senantiasa memuji Dia dan menyembah Dia dengan syukur. Tuhan rindu untuk kita dekat dengan Dia. Amin. Kita juga hendaklah senantiasa rindu untuk dekat dengan Tuhan, untuk senantiasa berharap hanya kepada Dia, karena Dialah segala-galanya sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pengharapan, untuk kita bisa memiliki pengharapan yang kokoh, yang kuat, seperti saung yang dilemparkan ke belakang tabir, itu adalah suatu proses. Tidak serta-merta kita langsung kuat di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, tetapi melalui
proses demi proses yang mendidik kita, sehingga pada akhirnya kita memiliki suatu komitmen, keputusan yang kokoh bahwa pengharapanku adalah hanya di dalam Tuhan, tidak pada yang lain. Karena kalau kita berpengharapan kepada yang fana, dunia ini, manusia, maka itu pengharapan yang tidak kokoh, yang tidak kuat, yang bisa goyang, bisa berubah. Tapi pengharapan dalam Tuhan itu pengharapan yang kokoh, yang kuat, yang tidak bisa digoncangkan. Amin. Kita akan baca Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat yang kedua sampai ke-5. Begini bunyi firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dalam Roma pasal 5 ayat 2 sampai 5, ini adalah proses untuk menuju pengharapan yang kokoh, yang kuat, untuk kita bisa memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ketiga, ayat yang kedua, saya ulang. Oleh karena Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini, itu oleh nama Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia kita berdiri dalam berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi karena Tuhan Yesus Kristus, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita akan menerima kemuliaan Tuhan. Dan prosesnya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Saat kita di dalam kesengsaraan, kita juga bermegah, bersyukur, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kalau kita hidup di dalam proses susah, dalam kesusahan, tetapi kita tetap bermegah di dalam Tuhan, kita tetap berharap di dalam Tuhan, kita bisa menjadi tekun untuk menjalani kehidupan. Proses demi proses, kesusahan, kesukaran, kesengsaraan kita jalani, kita syukuri, maka kita akan menjadi tekun. Dan setiap proses yang dijalani, kesengsaraan atau kesusahan yang kita hadapi, kita menerima pertolongan dari Tuhan. Jadi menjadi suatu pelajaran. Oh, dalam masalah ini saya berharap pada Tuhan, Tuhan menolong. Ada lagi suatu masalah lagi yang kita hadapi, kita berharap pada Tuhan, Tuhan menolong. Terus tekun, ya, menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan, ayat 4, ketekunan menimbulkan tahan uji. Amin. Jadi kalau sering kita menghadapi kesusahan dan kita tetap berharap kepada Tuhan, ya, dan kita mendengar setiap hal, Tuhan itu senantiasa campur tangan, campur tangan. Oh, ternyata Tuhan mendidik kita untuk tekun. Amin. Untuk tekun, ya, tekun terus. Akhirnya tahan uji. Amin. Baiklah, kita menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Amin. Tahan uji dalam proses digoncang apapun, ya. Pengharapanku hanya pada Tuhan. Setelah tahan uji,
menimbulkan suatu pengharapan, dan pengharapan ini adalah pengharapan yang memang sudah teruji betul, jadi kokoh, kuat. Amin. Tidak digoncangkan oleh apapun. Pengharapanku hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang ke-5, pengharapan yang kokoh itu adalah dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Pengharapan dalam Tuhan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di saudara yang dikasih Tuhan, itu proses untuk bisa memiliki pengharapan yang kokoh kuat di dalam Tuhan sampai masuk ke belakang tabir. Di sana Allah bertahta dan Allah senantiasa hadir untuk menjadi pembela bagi kita. Jadi melalui proses demi proses, tetapi kita tetap kuat, tetap tekun, ya, tahan uji. Akhirnya pengharapan itu tidak mengecewakan. Saudara yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan. Tuhan senantiasa menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang kokoh di dalam pengharapan kepadanya. Kita baca Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 sampai 13. Tuhan itu mengasihi kita. Yeremia 29 ayat 11 mulai begini bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, sampai di situ dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padanya mengenai kita. Itu kalau diartikan, ya. Ini firman Tuhan secara langsung. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangannya apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saya, mengenai kita semuanya. Tuhan itu mempunyai rancangan dalam setiap pribadi masing-masing. Amin. Amin. Yaitu rancangan damai sejahtera. Amin. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yakin hari depan kita penuh harapan? Amin. Hari depan kita penuh harapan, karena hari depan kita ada di tangan Tuhan, karena kita mempunyai pengharapan kepada Dia, dan Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan kepada kita semuanya. Yang penting kita senantiasa melekatkan diri kita kepada Dia. Kita menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Jangan goncang, jangan kendor di dalam mengasihi Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, merobek tirai, memuji menyembah Tuhan. Proses boleh terjadi. Proses tidak enak kalau masih dalam proses, tetapi kita senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Amin. Latihan di dalam Roma pasal 5 tadi itu merupakan suatu latihan sampai kita meningkat sehingga kita memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan memiliki rancangan yang baik, yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Jadi percaya, setiap pribadi masing-masing kita, Tuhan memiliki rancangan. Jangan sampai ada orang yang memiliki pendapat, oh masa depanku tidak ada, masa depanku suram. Jangan sampai terucap, karena ucapan itu adalah doa. Apa yang diucapkan maka didengar oleh telinga, kemudian memerintah ke seluruh tubuh. Jadilah lemah, jadi tidak semangat, tetapi perintahkan, ucapan yang baik. Masa depanku ada di tangan Tuhan, masa depanku penuh harapan, maka
seluruh organ tubuh kita memerintahkan untuk bersemangat, untuk bergairah, sehingga benar-benar terjadi. Tuhan itu mempunyai rancangan yang baik dalam setiap pribadi kita. Amin. Amin. Mungkin berbeda satu dengan yang lain, profesi berbeda, keahlian berbeda, berkat juga berbeda, tetapi semuanya adalah hal-hal yang baik. Amin. Baik yang anak kecil, remaja, pemuda, yang dewasa, Bapak Ibu, maupun yang lansia, semuanya Tuhan memiliki rancangan yang baik. Amin. Puji Tuhan. Ayat 12 dilanjutkan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Jadi Tuhan sudah menyediakan rancangan indah dalam kehidupan kita, sudah menyiapkan hal-hal yang baik, yang indah. Tinggal kita berdoa. Kalau kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Doakan saja apa yang saudara inginkan, katakan dalam doa. Ayat 13, dan apabila kamu mencari aku, saudara Bapak Ibu mencari Tuhan, maka kamu akan, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan seterusnya. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, Tuhan itu memberi untuk Dia bisa menemukan saudara Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita mencari Tuhan, maka Tuhan akan mencari kita. Jadi ada timbal balik ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan bersedia untuk ditemui. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan siap sedia untuk menjawab kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan di dalam Kolose 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23, mari. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Puji Tuhan. Jadi supaya kita ini senantiasa bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Bertekun di dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jadi pengharapan kita Injil ya, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kita jangan mau digeser dari iman kita. Misalnya ada orang yang mengajak kita untuk menyimpang ya dari pengharapan Injil, kita jangan mau digeser. Yuk kita ke sana. Di sana ada orang pintar, bisa cesplong menjawab apa yang kita sedang hadapi. Yuk kita ke sana. Dan sebagainya. Jadi satu, pengharapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk tekun ya, untuk tekun, teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kalau misalnya di luar Kristus ya, kita mungkin bisa mewah, bisa apa, bisa senang, tetapi tidak memiliki keselamatan yang kekal. Tetapi kalau di dalam
selamat, baik di dunia ini sampai di surga. Di saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini peringatan firman Tuhan yang Rasul Paulus sampaikan melalui Kolose ini, supaya kita tetap teguh, tidak gampang digeser. Pokoknya satu pengharapanku, Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir, mati, bangkit dan naik ke surga. Puji Tuhan. Kita baca Ibrani pasal 10, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23. Ibrani pasal 10 ayat yang 23 mulai. Begini bunyi firman Tuhan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Ini supaya kita teguh. Ayatnya hampir sama dengan yang tadi. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan yang setia. Firman-Nya ya dan amin. Kalau Tuhan mengatakan A, maka Tuhan akan melaksanakan A. Kalau Tuhan mengatakan B, maka Tuhan akan melakukan apa yang dikatakan B. Jadi tidak mencela-mencela. Tuhan itu iya dan amin. Kalau Tuhan mengatakan Tuhan menyertai kamu, maka Dia akan menyertai kamu, menyertai saudara semuanya. Karena Dia tidak mungkin untuk menyangkal dirinya, untuk menyangkal kata-katanya. Yang penting dalam kehidupan kita, dan katakan berpegang teguh senantiasa. Kita tekun, kita setia, kita tidak mudah digoncangkan oleh apapun. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita akan baca 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga mulai. Begini bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitannya. Tuhan Yesus Kristus yang telah mengangkat kita dari beceknya lumpur dosa. Kita dijadikan umat kesayangannya. Kita dijadikan kekasih-kekasihnya, supaya kita hidup penuh pengharapan kepada Dia. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi marilah kita untuk waktu yang masih ada, yang Tuhan berikan kepada kita, kita tujukan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin mempercayakan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Maka Tuhan yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, siapapun kita, Tuhan sanggup memegang tangan kita dengan keperkasaannya sampai kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah berkat firman Tuhan menjadi bagian bagi kita semuanya. Kita akan bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus. Nanti yang bertugas untuk mempersiapkan diri, kita akan angkat pujian Pengharapanku Hanya Yesus Saja. Hanya Yesus
jiwaku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Yesus pelepas dosaku, Dialah gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku, dari awal pengharapanku hanya Yesus saja yang di atas jodohan. Dialah gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku, pengharapanku hanya Yesus. Pengharapanku hanya Yesus saja yang di atas jodohan. Dialah gembala, Dialah gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Yesus melepas dosaku, Dialah gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Referen Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku, Dialah gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Dialah gembala, Dialah gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Terpujilah Bapa kami, Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, harapan jiwa kami. Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah melepaskan dosa kami. Engkaulah gembala kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan begitu sempurna di dalam mengasihi kami. Engkau menjadi sumber pengharapan kami. Engkau Tuhan menjadi sumber pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah keberadaan setiap pribadi kami di hadapan Engkau. Di hadapan-Mu tidak tersembunyi Tuhan. Inilah kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan berkenan atas setiap kami Tuhan. Ampuni setiap cacat celah kami. Ampuni kekurangan kami Tuhan. Ampunilah kelemahan kami. Saat ini layakkan kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar mendidik kami, untuk kami senantiasa mata hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan, memiliki pengharapan yang kuat di dalam Engkau Tuhan, untuk kami mengasihi Engkau lebih sungguh, untuk kami Tuhan belajar mengasihi di dalam memuji memuliakan Engkau Tuhan, dan kami menyerahkan seluruh pergumulan kami hanya kepada Engkau, karena Engkau Tuhan pengharapan
pengharapan kami. Biarlah Tuhan pengharapan kami tujukan kepada Engkau Tuhan di balik tirai di mana Engkau ada, dan Engkau siap mengulurkan tangan kasih-Mu untuk membela kami. Syukur Tuhan kami naikkan di hadapan bawa tubuh jiwa roh kami untuk senantiasa datang kepadamu dengan pujian syukur, dengan sorak-sorai, dengan sembah di hadapan Engkau. Dan kami percaya orang yang mengasihi Engkau kasih, dan Engkau Tuhan senantiasa tertuju kasih atas kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tidak tergoncang, kami tidak Tuhan mudah digeser oleh hal-hal yang lain, tetapi biarlah kami senantiasa tertuju kepada-Mu, sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menterangkan setiap benih firman dalam setiap kami Tuhan. Bahkan setiap saudara-saudara kami yang mengikuti melalui tayangan YouTube, mereka dirawat diberkati oleh Engkau Bapa. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus saat ini. Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah, dan tubuh dan darah menjadi satu dengan tubuh dan darah kami, untuk menjadi kekuatan kami di dalam kami mengikut Engkau Tuhan. Bahkan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, semua yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, umat-umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, Engkau memberikan pertolongan ya Tuhan. Apa yang menjadi pokok doa umat-umat-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang menjadi penolong, menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih imam yang akan melayani perjamuan suci ini Tuhan. Engkau urapi, Engkau Tuhan pakai menjadi berkat bagi kami semua anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita hargai tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat bersama-sama roti yang adalah tubuh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan bersama-sama tubuh Tuhan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah. Haleluya, syukur kami akan kepadamu. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat tubuh dan darah yang sudah kami makan dan minum.
menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan Engkau Tuhan. Akan melalui tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, kami dipersatukan lagi dengan kuasa korban, dan kami senantiasa menjunjung tinggi atas pengorbanan Engkau Tuhan yang telah mati, bangkit dan naik ke surga untuk memberikan pengharapan yang indah bagi kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau ingatkan kembali atas setiap pribadi kami bahwa Engkau Tuhan pengharapan kami, pengharapan yang tidak mengecewakan. Engkau Tuhan pengharapan kami yang senantiasa memberikan hari depan yang penuh harapan gilang gemilang, hari depan yang indah. Namun Tuhan, Engkau memberikan kekuatan atas kami untuk kami bisa melalui setiap proses kehidupan kami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik kekurangan, baik kelimpahan, baik sakit maupun sehat, baik susah maupun senang, biarlah kami senantiasa menaruh harap hanya kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami melatih kami untuk kami senantiasa memiliki kesabaran, memiliki ketekunan, sehingga kami tahan uji sampai kami memiliki pengharapan yang tidak digoncangkan lagi, pengharapan yang kokoh kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh indah kasih. Engkau selalu mengulurkan tangan kasih-Mu atas kami, siap sedia menyambut kami kapanpun kami datang menghadap Engkau Tuhan. Kalau kami berdoa, Engkau siap menjawab. Kalau kami susah, Engkau siap menghibur. Kalau kami lemah, Engkau selalu siap untuk memberikan kekuatan. Kalau kami sakit, Tuhan siap untuk memberikan kesembuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, baik tubuh jiwa roh kami, ke hadapan Tuhan. Engkau senantiasa pegang kami dengan tangan-Mu yang kokoh kuat ya Tuhan. Jangan pernah Engkau lepaskan kami. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan lebih dari sebelumnya ya Tuhan. Dalam waktu-waktu yang ada yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami persembahkan untuk bisa memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami serahkan setiap persembahan umat-Mu yang diaturkan di hadapan Tuhan, baik persepuluhan, buah suluk, persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur. Kami unjukkan di hadapan Engkau, menjadikan bau dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan senantiasa membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami bawa bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami jadi bangsa yang aman, tentram, damai, sejahtera ya Tuhan. Bahkan semua instansi yang ada di pemerintahan dari pusat ke daerah-daerah, Tuhan Engkau senantiasa campur tangan. Biarlah mereka yang duduk dalam pemerintahan bisa melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga Indonesia semakin sejahtera ya Tuhan. Kami serahkan setiap hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu dimanapun berada. Biarlah tangan kasih-Mu juga melawat mereka, memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau hadir di sini. Engkau melawat setiap kami. Engkau Tuhan memperhatikan setiap kami, mengasihi kami, dan memberikan pertolongan jawaban atas kami. Berikan kami pengharapan yang senantiasa kokoh kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap pergumulan kami
Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami juga akan tinggalkan tempat ini Tuhan, biarlah kasih-Mu senantiasa ada menyertai kami. Bahkan sukacita dari surga senantiasa melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan Engkau Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat rahmat, damai sejahtera, sukacita, penghiburan dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Kita tetap dalam perlindungan kasih-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa.